Halo kawan-kawan, jumpa lagi di about_Bali77 channel. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengunjungi Kerobokan Festival 2025 yang berada di Jalan Raya Kerobokan, tepatnya di depan Pura Desa Adat Lan Puseh Kerobokan, kawan-kawan. Jadi dengan adanya kegiatan Kerobokan Festival ini, jalan raya ini untuk sementara ditutup, kawan-kawan. Berfokus pada kegiatan pelaksanaan Festival Kerobokan ini. Oh ya kawan-kawan, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, rezeki dan pekerjaan kalian berjalan dengan sukses dan lancar. Dan untuk yang lagi sakit, saya doakan semoga lekas sembuh. Kerobokan Festival ini sangat bagus sekali buat kalian yang ingin melihat pameran penjor yang bagus-bagus, yang besar-besar, karena di sini banyak sekali penjor-penjor yang besar, kawan-kawan. Jumlahnya adalah 52 penjor yang berukuran sangat besar dengan ketinggian maksimal 13 meter, kawan-kawan. Jadi buat kalian yang ingin melihat keindahan penjor-penjor yang besar ini, kalian cukup datang aja ke Kerobokan Festival ini, karena di sini banyak sekali penjor-penjor yang berukuran besar yang berjumlah 52 buah penjor. Jadi kalian bisa puas menikmati keindahan penjor-penjor ini, kawan-kawan. Dan ini adalah gambar penjor yang saya tampilkan dari atas, kawan-kawan. Jangan lupa kawan-kawan dibantu like dan subscribe-nya agar saya semakin semangat dalam membuat konten. Untuk biaya tiket masuk dan parkir motor ataupun mobil di sini gratis, kawan-kawan ya. Kalian cukup parkir di tepi jalan tanpa mengganggu aktivitas kendaraan yang sedang berlalu lalang. Dan ini saya berjalan kaki menikmati keindahan penjor-penjor ini, kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, kalian wajib datang ke Bali untuk melihat keindahan penjor-penjor ini, kawan-kawan. Jadi penjor-penjor ini adanya setiap hari raya Galungan, kawan-kawan. Hari raya Galungan ini dirayakan setiap 6 bulan sekali, kawan-kawan. Jadi setahun 2 kali perayaan hari raya Galungan. Setelah hari raya Galungan dengan jarak kurang lebih 10 hari kemudian adalah hari raya Kuningan, kawan-kawan. Jadi Kerobokan Festival ini konsep utamanya masih berfokus pada kreativitas pembuatan penjor, kawan-kawan, yang sistem penilaiannya kini sudah diperbarui. Jika dahulu terdapat sistem pengurangan poin yang sering memicu perdebatan, kini yang terbaru sudah menggunakan sistem penambahan poin bagi Banjar yang menonjolkan potensi lokalnya. Jadi
Penjor-penjor yang berukuran raksasa ini sangat bagus sekali kawan-kawan. Di sini ada beberapa penjor yang sudah bisa bergerak berputar kawan-kawan. Juga ada hiasan patung-patung kecil yang berada di atas penjornya. Jadi kalau kalian ingin melihat penjor-penjor yang bagus, kalian wajib datang di waktu galungan. Tempat untuk melihat penjor-penjor yang berukuran besar ini ada beberapa tempat di Pulau Bali kawan-kawan. Tapi yang paling besar dan paling banyak adalah di Kerobokan ini kawan-kawan. Jadi di sini sebanyak 52 penjor yang berukuran sangat besar kawan-kawan. Biaya untuk membuat satu penjor ini kurang lebih 20 sampai dengan 40 juta kawan-kawan. Jadi biayanya cukup besar sekali. Dan ini adalah salah satu penjor dengan ada patung lembu dan petani yang berada di atas lembunya kawan-kawan. Sangat indah sekali bukan kawan-kawan? Buat kalian yang ingin berlibur ke Bali tapi budget atau dananya mepet, saya bisa membantu dengan meminjamkan motor saya secara gratis buat para subscriber channel ini. Karena saya ada satu motor yang saya rentalkan. Jadi kalau kebetulan tidak ada yang nyewa, sewaktu kalian di Bali memerlukan motor, saya bisa meminjamkan secara gratis. Dan juga bila mana suatu saat channel ini bertambah besar, mempunyai banyak subscriber, saya akan rutin mengadakan tur ke Bali gratis buat para subscriber channel ini. Terlihat suasana di pagi hari ini banyak sekali antusias dari warga lokal dan wisatawan asing yang melihat keindahan penjor-penjor besar ini kawan-kawan. Penjor-penjor yang berukuran besar ini berdiri megah tertata rapi di sepanjang jalan raya Kerobokan ini. Di sini kita bisa puas melihat keindahan penjor-penjor ini karena jalan raya Kerobokannya ditutup. Kalian bisa melihat dari seberang jalan ataupun tengah jalan dengan berjalan kaki sambil mengabadikan keindahan penjor-penjor yang berada di sepanjang jalan ini kawan-kawan. Terlihat suasana yang begitu ramai di sini. Motor-motor yang terparkir rapi berjajar di sepanjang jalan. Di Kerobokan Festival ini juga ada makanannya kawan-kawan. Di sini juga jual makanan dan minuman. Ini juga salah satu kreativitas Banjar yang berada di Kerobokan dengan menampilkan penjor dengan hiasan burungnya. Kebetulan saat ini burungnya ini tidak bergerak kawan-kawan ya. Mestinya itu bisa bergerak burungnya. Mungkin saat ini sedang belum dinyalakan. Untuk kalian yang ingin melihat atau datang ke sini, kalian jangan khawatir, kalian bisa ngemil makanan dari ringan sampai berat. Minuman juga ada di sini kawan-kawan.
Jadi kalian tidak perlu khawatir kelaparan dan kehausan kalau di sini. Hari Raya Galungan ini pertama kali dirayakan pada malam bulan purnama tanggal 15 tahun Saka 804 atau 882 Masehi. Perayaan Galungan ini sempat terhenti dan mulai dihidupkan kembali oleh Raja Srijaya Kasunu. Galungan ini dirayakan untuk memperingati kemenangan Dewa Indra melawan Maya Denawa yang melambangkan kebaikan melawan kejahatan. Jadi ada beberapa tradisi yang dilakukan oleh umat Hindu pada saat Hari Raya Galungan, kawan-kawan. Salah satunya yaitu memasang penjor. Penjor adalah hiasan bambu melengkung yang dipasang di depan rumah sebagai simbol kemakmuran dan rasa syukur kepada para dewa. Penjor ini dihias dengan janur, umbi-umbian, buah-buahan, dan sesajen. Kemudian ada lagi tradisi ngelawang barong, yaitu mengarak barong dari rumah ke rumah untuk mengusir roh jahat dan menjaga keharmonisan desa. Kemudian tradisi berjalan beriringan ke pura sambil menjunjung sesajen di atas kepala. Biasanya kegiatan ini didominasi oleh para perempuan dengan berpakaian adat Bali dan membawa canang sari serta persembahan lainnya. Kemudian tradisi yang menjadi ciri khas Desa Munggu yaitu mekotek, di mana warga mengangkat batang kayu yang disatukan membentuk kerucut, kemudian berputar dan meloncat bersama diiringi gamelan. Yang ini dipercaya sebagai ritual tolak bala. Jadi di sini saya berfokus pada melihat keindahan penjor-penjor yang berada di area desa adat Kerobokan ini, kawan-kawan. Dan untuk di sebelah kiri saya ini terlihat banyak sekali tenda-tenda yang menjual makanan dan minuman yang berada di sisi sebelah kiri ini. Tapi saat ini saya hanya berfokus pada penjornya, jadi mohon maaf saya tidak bisa meliput atau memperlihatkan kepada kalian makanan-makanan yang berada di sini. Cuma kebanyakan ya, sebagian besar ya makanan atau cemilan yang umum yang berada di sini, kawan-kawan. Saat ini saya hanya berfokus untuk melihat atau mengeksplor keindahan penjor-penjor yang berukuran cukup besar ini. Bagaimana, kawan-kawan? Apa kalian tertarik untuk melihat keindahan penjor-penjor ini lebih dekat? Kalian wajib datang ke Kerobokan Festival ini jika ingin melihatnya secara lebih dekat atau lebih jelasnya. Dan ini adalah pemandangan dari atas lagi, kawan-kawan. Di sini menerbangkan drone juga tidak mudah karena untuk menjaga
menjaga penjor ini berdiri dengan megahnya. Ini ada beberapa tali senar yang dipergunakan untuk menyeimbangkan penjor ini kawan-kawan. Jadi kalau tidak hati-hati menerbangkannya, drone ini bisa jatuh karena senar tadi kawan-kawan. Inilah pemandangan penjor-penjor yang berukuran cukup besar ini kawan-kawan. Saya sangat kagum dengan kreativitas para pemuda-pemuda di Bali ini kawan-kawan, membuat penjor yang bagus sedemikian rupa berukuran cukup besar. Kemudian untuk mendirikan penjor ini juga perjuangannya tidak mudah. Sekali lagi kawan-kawan, jangan lupa dibantu like dan subscribe-nya agar saya semakin semangat dalam membuat konten. Tak terasa kita sudah sampai di akhir video. Sudah saatnya saya pamit undur diri. Oke kawan-kawan, sekian dulu video saya pada hari ini. Saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan ataupun salah pengucapan pada video-video saya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang telah menonton video saya dari awal sampai dengan akhir. Jumpa lagi esok pada episode selanjutnya. Salam dari Pulau Bali. Suksema.